4, 3, 2, 1, go! Dewa Naga Kehancuran mempermainkan murid Sekte Mayat. Istana Bawah Laut. Tatapan Jieyan tertuju ke sisi lain air terjun tersebut. Di sana, ia melihat dua wanita yang sedang menunggu sesuatu juga. Jieyan tersenyum kecil ketika menatap kedua wanita tersebut karena ia tentu mengenal keduanya walaupun sampai saat ini, ingatannya hanya sampai pada ketika ia selesai berlatih di hutan naga. Jika ingatannya telah pulih lebih banyak, mungkin ia tidak akan mampu menahan diri untuk bergegas ke sisi kedua wanita tersebut yang tidak lain adalah Gu Yin dan Gu Yuena. Yiner. Batin Jieyan. Ia saat ini ingin pergi ke arah tempat Gu Yin berada yang ada di jarak cukup jauh. Dengan matanya, ia bisa melihat semua kultivator di sana dengan jelas. Tetapi, ketika memikirkan kembali rupanya yang sedikit berubah, ia bertanya-tanya apakah Gu Yin akan mengenalinya. Di saat Jieyan hendak bergegas ke tempat Gu Yuena dan Gu Yin, kata-kata anggota klan naga yang berada di dekatnya membuatnya mengalihkan pandangannya ke arah tempat tertentu. Hei, dua murid sekte datang ke arah kita. Tampaknya keduanya telah mengetahui siapa yang membunuh pria bernama Song Fa sebelumnya. Ucap anggota klan naga dengan wajah jelek. Kekuatannya saat ini adalah tingkat alam sage tahap keempat, ia tidak mungkin bisa melawan dua murid sekte mayat yang memiliki tingkat kultivasi alam sage tahap kelima. Oh! Jieyan menaikkan sedikit alisnya ketika melihat dua murid sekte mayat yang tidak lain adalah Song Qi dan Song Yi yang mendekat ke arahnya dan memasang wajah dingin. Apakah kau tidak akan bergabung dengan anggota klan naga? Di sana, mereka semua adalah anggota klan naga. Jieyan menunjuk ke tempat yang lumayan jauh. Anggota klan naga tersebut menyipitkan matanya dan menatap ke arah tempat yang ditunjuk oleh Jieyan. Karena jauhnya, ia sama sekali tidak dapat melacak dengan kekuatan spiritual miliknya bahwa mereka adalah anggota klan naga. Ia sangat terkejut bahwa Jieyan dapat melacak ke tempat yang sangat jauh sekalipun. Aku akan meminta bantuan kepada mereka. Ayo pergi, kita akan kesulitan melawan dua murid sekte mayat sekaligus karena mereka berdua juga pasti memiliki boneka mayat. Ucap anggota klan naga tersebut. Ia tentu berterima kasih kepada Jieyan karena telah menyelamatkannya sebelumnya dan tidak akan membiarkan Jieyan bertarung sendirian. Inilah sifat asli anggota klan naga, mereka memiliki sifat lebih baik daripada kultivator manusia. Pergilah. Mereka tidak akan bisa mengancamku. Balas Jieyan. Untuk dua kultivator setingkat dirinya, walaupun keduanya memiliki daya tempur tinggi, ia tidak akan mungkin kalah. Anggota klan naga tersebut tercengang dengan jawaban Jieyan. Ia tentu tidak akan percaya begitu saja karena ia sangat mengenal Song Qi dan Song Yi yang lebih kuat daripada Song Fa. Ia pun menggertakkan giginya karena tampaknya Jieyan tidak mau pergi. Ia pun langsung terbang dengan kecepatan penuhnya ke tempat anggota klan naga lainnya untuk meminta bantuan secepat mungkin. Song Qi dan Song Yi yang melihat anggota klan naga pergi, tidak terlalu peduli saat ini. Karena keduanya telah melihat Jieyan, keduanya langsung membuat spekulasi bahwa Jieyan juga pasti terkait dengan tewasnya Song Fa. Jika tidak, dengan tingkat kekuatan anggota klan naga yang mereka lacak, tidak mungkin menghabisi Song Fa walaupun bisa dikatakan anggota klan naga hampir dikatakan di tingkat kultivasi yang sama. Tidak sampai 1 menit kemudian, kedua murid sekte mayat itu pun tiba di dekat Jieyan.
Keduanya menatap Jie Yan dengan tatapan dingin. Aku tidak menyangka bahwa seorang kultivator akan bepergian dengan anggota klan naga. Apakah kau tidak takut dimusuhi oleh semua kultivator? Semua kultivator di benua Sein sangat membenci klan naga karena desas-desus tentang zaman yang disebut sebagai era para naga. Song Qi berbicara dengan nada dingin ke arah Jie Yan. Mendengar itu, Jie Yan terdiam. Ia juga bertanya-tanya kenapa para kultivator membenci klan naga. Tetapi, dengan status serta ingatan yang belum pulih, ia tidak mungkin memusuhi klan naga karena dirinya dianggap sebagai Raja Naga di waktu tertentu dan semua anggota klan naga tampaknya menghormatinya. Melihat Jie Yan yang hanya diam, Song Qi dan Song Yi semakin merasa jijik. Apakah kau membantu anggota klan naga sebelumnya membunuh Song Fa? Aku dapat melacak bahwa dialah yang bertarung dengan Song Fa sebelumnya. Ucap Song Qi dingin. Di saat itu juga, ia mengeluarkan boneka mayat miliknya sama halnya dengan Song Yi. Akulah yang membunuhnya. Apakah ada masalah? Dialah yang mencoba melawanku dan tewas di tanganku. Apakah kalian berdua ingin membalas dendam? Tanya Jie Yan acuh tak acuh. Kata-kata Jie Yan membuat Song Qi dan Song Yi semakin marah karena seorang kultivator yang tidak dikenal berani memprovokasi sekte mayat. Song Qi, Song Fa dan Song Yi adalah masa depan sekte mayat. Ketiganya adalah jenius tertinggi yang memiliki kekuatan setara dengan para tetua sekte mayat di usia muda. Kematian salah satu dari mereka akan membuat sekte mayat murka. Mati. Song Yi yang marah pun langsung mengendalikan boneka mayat miliknya menyerang lebih dulu tanpa berbicara lagi. Boneka mayat milik Song Yi pun langsung melesat ke arah Jie Yan dan mengayunkan pedang yang ada di tangannya. Pedang itu tampak diselimuti oleh ki yang sangat kuat. Jie Yan masih memasang wajah datar di saat pedang berwarna ungu keputihan muncul di tangannya. Seni rahasia, teleportasi bilah kekacauan. Sraing. Ketika Jie Yan mengayunkan pedangnya, ruang di tempat boneka mayat yang sangat dekat dengannya tampak dicabik-cabik. Sraing, sraing, sraing. Boneka mayat yang awalnya telah dekat dengan Jie Yan pun langsung dibelah menjadi beberapa bagian yang membuat Song Qi dan Song Yi tercengang. Keduanya hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat karena keduanya tahu betapa kuatnya boneka mayat yang mereka miliki, tetapi itu langsung dibelah-belah oleh teknik yang sangat aneh yang dilancarkan oleh Jie Yan. Apa? Song Yi berteriak tidak percaya karena boneka mayat yang ia sempurnakan dalam waktu yang sangat lama dan membawanya ke puncaknya saat ini dipotong-potong begitu saja. Sialan! Aku akan membunuhmu. Teriak Song Yi saat ia melesat dengan kecepatan penuhnya ke arah Jie Yan. Ia saat ini sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi karena untuk membuat boneka mayat baru, ia harus menghabiskan banyak waktu selain mencari mayat kuat lebih dulu. Song Yi, mundur! Teriak Song Qi karena tahu bahwa Jie Yan adalah pemuda yang sangat berbahaya. Ia saat ini tahu mengapa Song Fa tewas, kekuatan Jie Yan melampaui ekspektasinya. Jie Yan yang menatap itu pun hanya memasang wajah datar seperti biasa. Karena kau berani menantangku, maka kau telah siap kehilangan nyawa. Teleportasi. Song Yi yang menyerang Jie Yan terkejut ketika melihat bahwa Jie Yan telah hilang. Saat ia merasakan aura seseorang di belakangnya, keringat dingin bercucuran di dahinya karena tahu bahwa musuh bukan seseorang yang mampu ia lawan. Sementara itu,
Song Qi yang menatap itu pun langsung bergerak bersama dengan boneka mayat miliknya melancarkan serangan ke arah Jie Yan. Tebasan Qi kematian. Seraing. Seraing. Dua bilah yang sangat besar melesat ke arah Jie Yan yang baru saja mungil di belakang Song Yi. Teleportasi. Jie Yan langsung menghilang kembali dan muncul di tempat tertentu sambil menatap adegan menarik yang akan segera terjadi. Song Yi yang mencoba melihat ke arah belakang pun menatap dua bilah yang sudah sangat dekat dengannya dengan mata melebar. Sial. Serak. Serak. Darah yang sangat banyak pun menyemprot seketika di saat kedua bilah Qi tersebut menabrak Song Yi. Sedangkan untuk Song Qi, ia tercengang karena serangannya tidak mengenai Jie Yan melainkan mengenai rekannya, Song Yi. Episode sebelumnya, air terjun. Episode berikutnya, undangan, istana bawah laut. Darah yang sangat banyak terciprat di udara saat serangan yang dilancarkan oleh Song Qi mengenai tubuh Song Yi. Walaupun itu tidak membunuhnya, itu sudah bisa dianggap sebagai cedera yang sangat parah. Kekuatan tempur Song Yi pasti sangat terpengaruh. Jika serangan sebelumnya lebih kuat, mungkin Song Yi akan tewas seketika. Jie Yan menatap adegan tersebut dengan senyum kecil di wajahnya. Ia bertanya-tanya kapan dirinya memiliki selera buruk seperti itu yang bisa membuat musuh kehilangan akal sehat. Memang benar bahwa saat ini Song Qi hampir kehilangan akal sehatnya karena dipermainkan oleh Jie Yan. Untuk Song Yi, walaupun dia tidak tewas, dengan luka parah seperti itu langsung memaksanya terjatuh ke arah permukaan tanah. Sialan. Menatap Song Yi yang hampir saja tewas, Song Qi sangat marah. Ia pun langsung mengendalikan boneka mayat miliknya dan ia juga menyerang secara membabi buta ke arah Jie Yan yang sedang melayang di udara. Bajingan! Aku akan membunuhmu! Teriak Song Qi saat menyerang Jie Yan. Menatap serangan yang datang padanya berupa dua bilah Qi lagi, Jie Yan hanya menggelengkan kepalanya dan langsung mengayunkan pedangnya dari belakang ke depan menggunakan lumayan banyak kekuatan. Seraing. Bush. Bilah Qi tersebut langsung hancur dalam sekejap yang membuat Song Qi membatu di tempat. Ia menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam serangan tersebut tetapi Jie Yan menghancurkan serangan itu dengan paksa. Siapa kau? Song Qi perlahan mundur karena tahu jarak antara dirinya dengan Jie Yan sangatlah lebar. Sebelum Jie Yan menjawab, beberapa sosok pun mendekat ke tempat pertarungan. Mereka tidak lain adalah anggota klan naga. Wajah Song Qi sedikit pucat ketika menatap barisan anggota klan naga yang berjumlah 6 orang. 4 diantaranya memiliki tingkat kultivasi alam sage tahap kelima dan 2 diantaranya tingkat alam sage tahap keempat dan adalah satunya adalah anggota klan naga yang diselamatkan oleh Jie Yan. Bisa dipastikan bahwa dirinya tidak mungkin bisa menang melawan anggota klan naga sebanyak itu. Oh, apakah itu Song Qi? Pemimpin dari anggota klan naga itu pun berbicara dengan nada sedikit dingin karena ia telah mengetahui cerita kasar dari anggota klan naga yang diselamatkan oleh Jie Yan sebelumnya. Ia juga menatap ke arah Jie Yan dengan tatapan penasaran karena menyelamatkan anggota klan naga. Biasanya, para manusia akan memusuhi mereka dimanapun mereka bertemu. Hong Liu. Song Qi yang menatap ke arah pemimpin anggota klan naga pun tidak bisa tenang karena ia tentu mengenal anggota klan naga generasi muda yang memiliki kekuatan sangat kuat. Hong Liu menatap Song Qi dengan tatapan jijik lalu ia melihat ke arah rekannya yang merupakan anggota klan naga emas yang diselamatkan oleh Jie Yan. Dikin, apakah dia yang kau katakan?
Tanya Hong Liu kepada naga emas yang bernama Dikin dan kata-katanya merujuk pada Jie Yan. Ya, dia yang menyelamatkanku dari tangan Song Fa sebelumnya. Jika tidak, mungkin aku akan berakhir menjadi boneka mayat Song Fa. Dikin mengangguk kecil saat membalas kata-kata Hong Liu. Hong Liu mengangguk kecil lalu menatap ke arah Jie Yan. Kami anggota klan naga bukan ras yang tidak tahu berterima kasih. Karena itu, izinkan kami membantumu walaupun mungkin kau tidak membutuhkannya. Biarkan kami membereskan murid sekte mayat yang menjijikkan ini. Mendengar itu, Jie Yan tidak berkomentar sama sekali. Ia mengangguk kecil dan membalas, "Aku menyerahkan keduanya kepada kalian." Keenam anggota klan naga itu pun mengangguk kecil dan langsung bergerak mengepung Song Qi yang sudah memasang wajah pucat. Song Qi kini sangat menyesal karena mengejar Jie Yan dan Dikin sebelumnya. Ia tahu bahwa riwayatnya akan tamat kali ini. Oleh karena itu, ia pun langsung menyerang anggota klan naga dan mencoba membunuh salah satu dari mereka. Jie Yan tidak peduli sama sekali dengan hal itu. Ia hanya menatap ke arah tempat yang jauh sekali lagi dan merasa ragu apakah ia harus ke tempat Gu Yuena dan Gu Yin saat ini. Para kultivator yang ada di tempat itu pun menatap pertempuran antara anggota klan naga dengan Song Qi dengan tatapan tertarik. Banyak dari mereka yang menatap ke arah Jie Yan juga dan merasa jijik bahwa akan ada kultivator yang tampaknya bergaul dengan anggota klan naga. Klan naga berbeda dengan klan kuno Xiao. Semua kultivator telah mengenal klan Xiao dengan sangat baik tetapi tidak untuk klan naga yang pernah membuat kekacauan tanpa sebab yang diketahui. Jika saja 7 kekuatan besar di benua Sein semula tidak menahan klan naga, akan banyak korban yang jatuh karena amukan para naga. Setelah perang berakhir dengan bantuan organisasi Sein Langit, banyak rumor beredar tentang zaman yang disebut sebagai era para naga sehingga para kultivator semakin tidak menyukai klan naga. Meskipun kesepakatan perjanjian perdamaian telah dibuat, pertikaian kecil tidak pernah berhenti antara manusia dan klan naga. Ini juga rencana para kultivator di balik layar yang ingin menjatuhkan klan naga, yaitu menyulut perang besar sekali lagi antara manusia dan naga. Tentu saja para kultivator akan melakukan hal itu karena menurut mereka, klan naga tidak layak menjadi salah satu penguasa di benua Sein. Keberadaan klan Xiao pun sudah membuat banyak kultivator merasa tidak puas, dan kini ada satu klan yang berisi banyak binatang roh kuat yaitu naga. Para kultivator yang ada di sekitar tempat itu menatap Jie Yan dengan rasa jijik karena seperti memihak kepada klan naga. Tetapi mereka semua hanya diam saat ini karena ada hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada mengurusi Jie Yan yang tidak memiliki identitas apa-apa karena tidak ada yang mengenalnya. Jika saja Jie Yan berasal dari kekuatan yang dikenal luas, bisa dipastikan bahwa akan banyak kekuatan besar yang mencoba menghapus keberadaan di belakang Jie Yan. Pertarungan hanya berlangsung selama beberapa menit antara anggota klan naga melawan Song Qi. Saat ini Song Qi tewas secara tragis dan Song Yi yang terluka parah pun dibasmi oleh para anggota klan naga. Kelompok yang dipimpin oleh Hong Liu pun mendekat ke tempat Jie Yan setelah selesai menghabisi Song Qi dan Song Yi. "Bisakah aku mengetahui siapa kau dan dari mana asalmu?" tanya Hong Liu dengan nada tidak tinggi dan tidak sombong. Ini adalah sikap anggota klan naga jika menghargai seseorang. "Jie Yan, dan aku tidak berasal dari kekuatan apapun." Jie Yan menjawab saat mengalihkan pandangannya dari Gu Yin ke Hong Liu. Mendengar bahwa Jie Yan bukan berasal dari kekuatan apapun, wajah para anggota klan naga pun cerah seketika.
Mereka tentu memiliki teman manusia yang cukup banyak yang bukan berasal dari kekuatan besar. Para anggota klan naga tentu tidak bodoh dan karena perjanjian perdamaian telah dibuat antara semua kekuatan besar, mereka pasti akan mencoba berhubungan dengan manusia agar pijakan mereka tetap stabil di benua Sein. Jika begitu, apakah kau tertarik bepergian dengan kami? Tanya Hong Liu sekali lagi dan melanjutkan, air terjun ini adalah sesuatu yang spesial, jika kau bepergian sendiri, akan sulit bertahan di sana. Inilah sebabnya semua yang datang ke sini memiliki kelompok. Setidaknya mereka tidak akan berani masuk hanya dengan seorang diri. Undangan dari Hong Liu membuat Jie Yan sedikit terkejut. Namun, apa yang membuatnya tertarik adalah air terjun tersebut. Aku akan memikirkannya, ucap Jie Yan dan melanjutkan dengan pertanyaan yang membuatnya penasaran, tempat apa sebenarnya air terjun itu? Episode sebelumnya, mempermainkan murid Sekte Mayat. Episode berikutnya, Pangeran Kekaisaran Han, Istana Bawah Laut. Pertanyaan Jie Yan membuat semua anggota klan naga menatap kembali ke arah air terjun dengan tatapan serius. Tidak lama kemudian, Hong Liu pun menatap ke arah Jie Yan kembali. Kami juga tidak terlalu jelas tentang hal ini. Namun, informasi yang kami terima dari klan naga tentang semua tempat juga mencatat tentang air terjun ini. Dikatakan, air terjun tersebut adalah sebuah tempat tinggal tertentu. Ketika air berhenti mengalir, di banyak dinding lubang tempat air terjun jatuh, ada banyak pintu yang merupakan jalan ke goa tertentu. Tidak hanya itu, ketika air terjun berhenti mengalir untuk beberapa saat, lubang yang sangat dalam itu pun berputar. Ada bagian yang berputar ke kiri dan ada yang ke kanan sehingga lubang yang bisa dimasuki yang kemungkinan berisi sesuatu yang berharga tidak lagi berada di tempat yang sama. Penjelasan yang dikatakan oleh Hong Liu membuat Jie Yan semakin tertarik. Tetapi, apa yang membuatnya penasaran, kenapa para kultivator tidak menerobos karena itu hanya air terjun. Ia sudah melihat ke arah air yang terjatuh membentuk air terjun tetapi tidak ada yang salah dengan air tersebut. Melihat Jie Yan menatap ke arah air terjun dengan tatapan heran, Hong Liu mengerti apa yang dipikirkan oleh Jie Yan. Ia pun langsung menjelaskan kembali, pertama, air terjun itu memang tidak berbahaya sama sekali. Tetapi itu mengandung ki yang menghalangi pemandangan. Dari informasi yang ada, itu hanya memiliki fungsi untuk menutupi pandangan seseorang karena semua goa-goa kecil yang ada di pinggiran air terjun saat ini masih tertutup. Ketika bagian-bagian perlahan berputar dan pintu goa dibuka, air terjun tersebut akan terhenti agar tidak menghalangi penglihatan. Oh! Jie Yan tentu terkejut bahwa seseorang mampu menciptakan hal seperti itu. Terutama untuk bagian pinggiran air terjun yang merupakan sebuah goa acak tetapi dapat berputar agar siapapun sebelumnya yang pernah masuk ke tempat tersebut tidak mengetahui dengan jelas di mata letak benda berharga yang mungkin disimpan. Sekarang, Jie Yan paham kenapa semua kultivator yang ada di sana tampak menunggu karena tempat ini mungkin populer dan salah satu tempat yang akan dituju oleh para kultivator yang memasuki istana bawah laut. Terima kasih atas informasinya. Tetapi aku akan pergi dengan seseorang kenalan, ucap Jie Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Baiklah. Tidak masalah sama sekali. Ketika kau butuh bantuan, kau bisa mencari kami. Hong Liu sama sekali tidak memaksa karena menghormati seseorang seperti Jie Yan yang pernah menyelamatkan salah satu anggota klan naga.
Walaupun di masa lalu anggota klan naga saling membunuh ketika berada di dimensi naga, saat keluar dari tempat itu, mereka semua saling melindungi karena Raja Naga yang terlahir lalu terbunuh memberikan perintah terakhir kepada para naga, yaitu tayangan terakhir dari Sang Raja Naga. Ya, benar apa yang dikatakan Hong Liu. Kami para anggota klan naga akan membalas kebaikanmu jika kau membutuhkan bantuan. Tambah Dikin. Anggota klan naga lainnya juga mengangguk dengan kata-kata Dikin. Ya, jika aku memiliki masalah, aku akan menghubungi kalian. Jie Yan mengangguk kecil lalu langsung terbang ke arah tertentu. Saat ini, ia berpikir tentang sesuatu dan itu kata-kata Hong Liu bahwa ketika memasuki salah satu goa, sulit bertahan seorang diri yang artinya di beberapa goa, pasti akan ada sesuatu yang berbahaya. Menatap kepergian Jie Yan, Hong Liu pun memimpin semua anggota klan naga kembali ke pinggiran air terjun karena mereka berencana untuk memasuki salah satu goa bersama-sama. Jie Yan terus terbang ke arah tempat seseorang yang ia kenal yang tidak lain adalah Gu Yuena dan Gu Yin. Tidak lama kemudian, Jie Yan pun mendekat dan mendarat tidak jauh dari lokasi tempat Gu Yuena dan Gu Yin berada. Ia menatap ke arah kedua wanita tersebut dengan rasa penasaran karena saat ini adalah beberapa kultivator di dekat mereka juga. Bagi Amana Naer, apakah kita akan memasuki salah satu goa bersama? Kau pasti tahu berapa berbahayanya tempat itu. Dari sejarah yang ada, hanya beberapa kultivator yang berhasil keluar setelah masuk. Dengan gabungan kita, sudah pasti kita akan bertahan di sana lalu keluar dengan banyak sumber daya langka. Tenang saja, untuk pembagian, kami akan memberikan lebih banyak bagian kepada kalian berdua. Kultivator pria yang sangat tampak berbicara dan mencoba menyanjung Gu Yuena sambil melirik ke arah Gu Yin. Dua kultivator lainnya yang berdiri di belakang pemuda tersebut juga tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh pria yang sebelumnya berbicara. Tidak dibutuhkan. Kami bisa pergi berdua. Lebih baik kalian pergi ke goa lainnya ketika itu dibuka. Balas Gu Yuena acuh tak acuh. Kedua pria yang berada di belakang pemuda sebelumnya membeku ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Yuena. Wajah keduanya menjadi sedikit gelap tetapi tidak berbicara sama sekali. Mereka hanya menunggu pria yang berdiri di depan mereka berbicara. Pemuda tampan tersebut tetap tersenyum seperti biasa lalu menebas, "Nona Naer, jangan seperti itu. Kalian berdua pasti tidak lupa dengan informasi bahwa pernah ada dua kultivator tingkat alam sage tahap ke-6 yang masuk ke sana tetapi gagal keluar bukan? Saat ini kalian terpisah dari kelompok murid Sekte Istana Salju, sama seperti kami. Kami juga telah terpisah dengan anggota Kekaisaran Han. Pangeran Han, kami bisa pergi berdua. Tidak perlu mengkhawatirkan kami berdua." Balas Gu Yuena sekali lagi. "Nona." Sebelum pemuda yang merupakan Pangeran Kekaisaran Han berbicara lagi, Gu Yin yang sedari tadi diam pun berbicara. "Apakah kau tidak mengerti bahasa? Jika kami mengatakan tidak, lebih baik kau dari tempat ini." Ucap Gu Yin dingin saat tempat mereka berpijak perlahan membeku. Pangeran Kekaisaran Han yang bernama Han Chen pun membeku di tempat. Wajahnya sedikit gelap saat ini. Ia tahu bahwa Kekaisaran Han dan Sekte Istana Salju belum lama ini bentrok tetapi melakukan gencatan senjata ketika klan naga muncul. Tetapi untuk Han Chen yang telah jatuh cinta kepada Gu Yin ketika pertama kali melihatnya, mencoba untuk mendekatinya dan sepupunya Gu Yuena merupakan seseorang yang lebih mudah didekati. Dengan begitu,
Akan lebih mudah ia mendekati Gu Yin dengan berteman dan menarik perhatian Gu Yuena. Walaupun kedua kubu bermusuhan, Han Chen tidak bisa menahan dirinya. Ada sesuatu yang membuatnya sangat tertarik dengan Gu Yin. Bahkan sangat banyak kultivator muda yang telah bertemu secara langsung dengan Gu Yin mengalami hal yang sama. Dan sebagai pangeran kekaisaran Han Chen tidak akan pernah menyerah. Lagi pula, jika ia bisa memiliki Gu Yin, cara menjatuhkan Musuan Yin dan Musuan Xian yang merupakan nyonya sekte Istana Salju akan lebih mudah dikalahkan karena siapapun berpikir bahwa Gu Yuena dan Gu Yin akan menjadi pemimpin selanjutnya ketika saatnya tiba. Mata Han Chen dingin tiba-tiba karena ia sangat membenci seseorang ketika menolaknya dengan nada kasar. Hampir tidak ada wanita yang pernah menolaknya. Tetapi ia tetap menampilkan senyum tulus di wajahnya saat ini agar tidak mempengaruhi citranya sebagai seorang pangeran. Sebelum Han Chen berbicara, suara seseorang pun terdengar di dekat mereka. Apakah kedua wanita ini ingin pergi ke dalam sana? Apakah keberatan pergi denganku? Wajah Han Chen gelap seketika dan menatap ke arah sumber suara. Dua pengawalnya juga mengeluarkan niat membunuh karena seseorang berani mendekati wanita yang diinginkan oleh Han Chen. Sementara itu, Gu Yuena dan Gu Yin menatap ke arah sumber suara dengan bingung. Tetapi Gu Yuena tertegun di tempat ketika melihat pemuda tampan dengan rambut berwarna ungu kebiruan yang perlahan mendekat. Untuk Gu Yin, tubuhnya bergetar sedikit ketika melihat pemuda tersebut. Namun, ia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dalam hati, itu bukan dia. Tetapi, kenapa pemuda ini mengingatkanku padanya? Juga, aromanya sedikit mirip. Pemuda yang datang tentu tidak lain adalah Jie Yan yang mendekat dengan senyum kecil di wajahnya. Ia dapat melihat sekilas bahwa Gu Yin memperlihatkan cahaya sedih di matanya. Mungkin hanya ia yang menyadari hal itu. Ia langsung paham bahwa penampilannya saat ini pasti langsung mengingatkan Gu Yin dengan dirinya. Tetapi, satu yang tidak diketahui oleh Jie Yan. Gu Yin merasa aromanya sangat familiar. Jika saja ia masih menggunakan garis darah naga hitam kehancuran, Gu Yin pasti akan langsung mengenalinya tidak peduli seperti apa penampilannya. Dan itu dikarenakan oleh Ki Naga Hitam kehancuranlah yang membuat Gu Yin membangkitkan kemampuan es hitam yang menjadi kekuatan pembunuh iblis. Episode sebelumnya. Undangan. Episode berikutnya. Serigala berbulu domba. Istana bawah laut. Jie Yan yang tiba di jarak hampir 5 meter dari Gu Yuena dan Gu Yin tentu dapat melihat reaksi kedua wanita tersebut. Tetapi, ketika Jie Yan tahu bahwa pemuda yang tampak maskulin tersebut adalah pangeran kekaisaran Han Chen, Jie Yan tidak mungkin mengatakan siapa ia sebenarnya karena masih ingat apa yang dikatakan oleh Su Mei sebelum ia pergi ke istana bawah laut. Lagi pula, Gu Yuena dan Gu Yin tentu tidak akan percaya begitu saja ketika ia mengatakan siapa ia sebenarnya. Jika ia bisa memasuki bentuk setengah naga ataupun memegang tombak pembunuh naga yang saat ini tidak ada bersamanya, keduanya pasti percaya. Hei, siapa kau? Jangan mencoba mendekati kedua rindu muda dari sekte Istana Salju. Kau sangat tidak layak. Salah satu bawahan dari Han Chen pun berbicara dengan nada sangat dingin. Menurutnya, selain dari Han Chen, tidak ada orang lain yang akan ada yang lebih cocok bersama dengan kedua wanita tersebut terutama untuk Gu Yin.
Gu Yin sangat terkenal di benua Sein saat ini ketika dia mengikuti kompetisi beberapa bulan yang lalu dan juga keluar sebagai pemenang dalam kompetensi yang diselenggarakan oleh 8 kekuatan besar. Pesonanya sangat tinggi sehingga menarik semua minat para tuan muda klan, sekte bahkan kerajaan dan kekaisaran di benua Sein. Banyak rumor yang tersebar bahwa Gu Yin bisa menentang peraturan dari Sekte Istana Salju yaitu larangan berhubungan dengan seorang pria karena dia memiliki situasi khusus. Dikabarkan, Gu Yin pernah memiliki seorang suami, tetapi dia telah tewas sehingga membuka jalan kepada semua generasi muda untuk mendekatinya. Ada juga rumor yang tersebar bahwa Sekte Istana Salju sangat dekat dengan klan naga karena kehadiran Gu Yin. Dia sangat spesial di mata semua kultivator di benua Sein sehingga sungguh layak untuk dikejar. Selain dari cantik dan juga sangat kuat, Gu Yin juga memiliki identitas pembunuh iblis sehingga kultivator puncak terutama untuk klan Lin dan organisasi Sein Langit sangat mementingkan Gu Yin. Siapa yang tidak ingin membawa Gu Yin ke sisinya? Bahkan untuk Han Chen diperintahkan mendekati Gu Yin walaupun sebenarnya Han Chen sudah sangat mendambakan Gu Yin diam-diam. Tidak layak. Apakah begitu? Tanya Jie Yan dan menatap lurus ke arah Gu Yin lalu melanjutkan, bagaimana? Apakah kalian tertarik bepergian bersama? Han Chen terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Jie Yan. Wajahnya gelap seketika dan menatap ke arah Gu Yuena dan Gu Yin untuk menunggu kedua wanita itu menolak tawaran Jie Yan. Gu Yuena yang tampak membatu pun tersadar seketika lalu menatap ke arah sepupunya. Matanya berkedip 2 kali karena menyiratkan sesuatu tentang Jie Yan yang ia rasa sangat familiar. Bahkan Gu Yin ketika mendengar suara Jie Yan sekali lagi merasa bernostalgia tentang sesuatu. Ia pun mengangguk kecil tanpa sadar walaupun pikirannya sebenarnya ingin menolak tetapi insting dan hatinya tidak bisa menolak sama sekali. Melihat sepupunya mengangguk kecil, Gu Yuena pun menatap kembali ke arah Jie Yan dan berbicara, baiklah, kita akan pergi bersama. Bisakah aku tahu kau siapa? Kata-kata yang keluar dari mulut Gu Yuena membuat Han Chen dan kedua bawahannya tercengang karena tidak menyangka bahwa Gu Yuena dan Gu Yin akan setuju begitu saja padahal sejak kedua wanita itu telah populer di benua Sein, tidak ada pria yang berhasil membujuk keduanya. Hal ini sungguh tidak dapat diterima oleh Han Chen. Wajahnya gelap seperti pantat wajan, ia merasa telah kehilangan muka dan kinya sedikit bocor. Kekuatan yang bocor tersebut sangatlah halus sampai-sampai Gu Yuena dan Gu Yin bahkan tidak menyadarinya. Mata Jie Yan sedikit menyipit karena merasakan kekuatan yang sangat besar dari Han Chen, yaitu seorang kultivator tingkat alam sage tahap ke-7. Seperti yang diharapkan dari Pangeran Kekaisaran Han. Batin Jie Yan tetapi ia tidak peduli sama sekali dan menatap ke arah Gu Yuena karena ia hanya melirik sekilas ke arah Han Chen. Jie Yan. Mendengar nama Jie Yan, Gu Yuena dan Gu Yin sedikit membeku lalu pulih dalam sekejap. Gu Yuena, dan ini adalah sepupuku Gu Yin. Gu Yuena pun memperkenalkan dirinya dan Gu Yin. Jie Yan hanya mengangguk dengan senyum kecil di wajahnya. Sementara itu, Han Chen sudah sangat marah. Ia sangat ingin menghabisi Jie Yan di tempat tetapi ia menahan diri karena kehadiran Gu Yuena dan Gu Yin. Pangeran. Salah satu bawahan Han Chen pun berbisik kecil karena tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia tentu tahu bahwa Han Chen sudah sangat marah saat ini karena Jie Yan dan bahkan untuk kedua wanita yaitu Gu Yin dan Gu Yuena sama sekali tidak memberi wajah kepada Han Chen yang memiliki status sangat tinggi.
Han Chen mengangkat tangannya dan menghentikan bawahannya berbicara. Ayo pergi. Han Chen pun berbalik dan perlahan berjalan menjauh sedikit. Di saat ia berbalik, wajahnya tampak berubah drastis. Itu adalah wajah yang sangat jahat. Niat membunuh halus bocor dari tubuhnya. Ia adalah serigala berbulu domba yang tampak sangat lembut namun sangat kejam di dalam. Inilah sifat asli Pangeran Han, Han Chen yang akan segera mewarisi tahta Kekaisaran Han. Kedua bawahan Han Chen hanya bisa diam dan menatap Jie Yan dengan jijik lalu mengikuti Han Chen menjauh dari tempat itu. Setelah menjauh di jarak tertentu, Han Chen pun berhenti dan mengatakan beberapa patah kata, "Kita akan mengikuti mereka dan kita akan membereskan sampah yang menganggap dirinya tinggi." "Baik, Pangeran." Kedua bawahan Han Chen mengangguk dan melirik ke arah Jie Yan dengan tatapan membunuh dan setuju dengan kata-kata Han Chen bahwa Jie Yan adalah sampah karena menganggap dirinya sangat tinggi dengan mengandalkan kultivasi tingkat alam sage tahap kelima. Han Chen dan keduanya adalah jenius terbaik dari Kekaisaran Han. Ketika Han Chen mewarisi tahta, keduanya akan menjadi jenderal juga. Hanya sedikit generasi muda sekuat mereka. Bahkan penerus Patriark 4 klan kuno dan 2 sekte terkuat tidak sekuat Han Chen. Selain dari itu, Han Chen telah dinobatkan sebagai Master Bela Diri peringkat 41. Peringkat ini sangatlah tinggi karena di antara tingkat alam sage tahap ke-7, Han Chen bisa dikatakan sebagai yang terkuat. Jika dia naik satu peringkat lagi, dia bisa disejajarkan dengan kultivator ternama yang memiliki keunikannya tersendiri di tingkat alam sage tahap ke-8. Sementara itu, Jie Yan yang sedang berdiri di dekat Gu Yuena dan Gu Yin hanya bisa diam karena ia tidak tahu harus memulai topik apa. Sedari dulu ia memang seperti itu bahkan ketika ia bersama dengan Gu Yuena dan Gu Yin ketika berada di Sekte Naga Langit. Walaupun begitu, Jie Yan hanya tersenyum sedikit karena tidak menyangka bahwa ia akan bisa bertemu dengan Gu Yin secepat ini. Ia hanya perlu meyakinkan Gu Yin tentang dirinya walaupun sebenarnya ia tidak tahu harus menggunakan cara apa. Episode sebelumnya, Pangeran Kekaisaran Han. Episode berikutnya, Xiao Yu dan Lan Qinzu. Istana Bawah Laut. Bisakah kau mengatakan dari kekuatan mana kau berasal? Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Gu Yuena yang sangat pandai bergaul pun bertanya kepada Jie Yan yang tidak terlalu jauh darinya. Aku tidak berasal dari kekuatan apapun. Jawab Jie Yan. Oh, sangat jarang ada generasi muda yang tidak memiliki afiliasi sekuat dirimu. Ada seseorang yang aku kenal sama sepertimu. Ucap Gu Yuena. Siapa dia? Tanya Jie Yan penasaran karena tentu seseorang yang tidak memiliki dukungan bisa sangat kuat menandakan bahwa dia adalah kultivator puncak. Dai Mubai. Jawab Gu Yuena dan ingin melihat reaksi dari Jie Yan. Tetapi ia langsung kecewa karena tampaknya Jie Yan yang sedang tampak berpikir tidak mengenalinya. Dai Mubai adalah salah satu teman Jie Yan yang dikenal oleh Gu Yuena. Jika saja Jie Yan kenal dengan Dai Mubai, ia akan berpikir kembali bahwa Jie Yan adalah seseorang yang ia kenal. Aku tidak mengingatnya sama sekali. Jie Yan menggelengkan kepalanya. Tetapi, kata-kata Jie Yan itu membuat Gu Yuena dan Gu Yin berpikir cepat. Dari mana kau berasal? Tanya Gu Yuena penasaran. Sebelumnya ia bertanya tentang kekuatan di belakang Jie Yan, tetapi kali ini ia bertanya tentang asal-usulnya. Jie Yan tersenyum kecil dan tentu mengatakan tempat asalnya dan tempat ia tumbuh. Daratan Utara,
Desa Pelangi. Dek. Jantung Gu Yuena dan Gu Yin berdetak sangat cepat karena tentu tempat yang dikatakan oleh Jie Yan adalah tempat yang sangat mereka kenal karena tempat itulah asal seseorang yang mereka cari saat ini. Sebelum Gu Yin yang tidak tenang lagi ingin bertanya, getaran keras terjadi di tempat tersebut disertai oleh suara kuat yang terdengar seperti gesekan sebuah besi yang sangat padat. Jrek, bush. Air terjun pun langsung terhenti dan di saat itu juga, sangat banyak lubang besar yang terlihat di pinggiran bebatuan tempat air terjun mengalir. Jumlah pintu masuk lebih dari 100 yang membuat siapapun pasti akan mengambil jalan yang berbeda. Jalan masuk mana yang akan kita ambil? Tanya Jie Yan menatap lurus ke arah Gu Yuena dan Gu Yin. Yang manapun sama saja karena kita tidak tahu jalan mana yang membawa kita menemukan sesuatu yang berharga. Jawab Gu Yuena. Jie Yan mengangguk dan langsung terbang perlahan setelah melihat semua jalan masuk menggunakan matanya. Ia terbang ke tempat jalan masuk yang paling banyak mengandung ki tersembunyi. Gu Yuena dan Gu Yin pun langsung terbang mengikuti karena keduanya masih penasaran dengan identitas Jie Yan karena dia mengatakan berasal dari daratan utara dan terutama berasal dari Desa Pelangi. Ketika ketiganya gerbang ke arah salah satu jalan masuk, Han Chen pun langsung memimpin kedua bawahannya mengikuti Jie Yan, Gu Yin dan Gu Yuena di jarak tertentu yang tidak bisa dilacak oleh ketiganya. Meskipun begitu, Han Chen sangat naif jika menurutnya Jie Yan sama sekali tidak bisa melacaknya. Para kultivator yang ada di sana langsung bergegas memasuki salah satu jalan masuk juga karena tentu semua generasi muda yang telah mendengar tempat itu sangat ingin masuk ke dalam karena banyak tempat yang memiliki sumber daya luar biasa dan mampu membawa seorang kultivator ke tingkat yang lebih tinggi walaupun ada bahaya besar yang menanti mereka. Alasan lainnya kenapa para kultivator masih tertarik memasuki tempat itu dikarenakan setiap periode istana bawah laut dibuka, hanya sedikit yang berhasil keluar dari tempat tersebut. Tetapi, semua yang keluar dari sana meningkatkan kekuatan mereka ke level yang sangat tinggi dan menjadi kultivator ternama di benua Sein. Tidak sampai 1 jam setelah jalan masuk dibuka, masih banyak kultivator yang berdatangan karena tempat itu terbuka dalam jangka waktu yang sangat lama. Sama lamanya dengan pembukaan istana bawah laut. Ketika tempat itu ditutup, tidak akan ada jalan keluar bagi para kultivator karena air terjun yang telah ditahan terkumpul dalam jumlah yang sangat besar. Dua sosok perlahan mendekat ke jalan masuk. Keduanya adalah wanita cantik luar biasa, kecantikan seperti itu sangat jarang terlihat. Kakak, tampaknya tempat ini telah dibuka dalam waktu beberapa jam. Wanita cantik berambut biru panjang pun berbicara. Satu wanita lagi yang memiliki rambut unik berwarna emas pun terdiam untuk beberapa saat. Ia melihat ke semua jalan masuk yang ada di sana dan dapat melacak beberapa aura yang terasa familiar. Aura ini. Anggota klan naga. Juga, ada aura lainnya yang sedikit aku kenal. Siapa? Apakah itu Yiner? Batin wanita berambut emas tersebut tetapi tidak tahu jalan masuk mana yang diambil oleh seseorang yang ia kenal. Kinsu, aku mencium aroma Yiner di sini. Tetapi aku tidak tahu ke jalan mana dia masuk. Ucap wanita berambut emas yang tidak lain adalah Xiao Yu. Yiner. Aku dengar dia telah masuk ke istana bawah laut juga. Wanita yang bernama Lan Kinsu pun berbicara. Wajahnya tiba-tiba sedih karena memikirkan sesuatu. Jangan pasang wajah seperti itu. Dia masih hidup.
Bahkan sebelum Xia Yuxuan pergi ke alam abadi secara paksa karena tingkat kekuatannya, dia mengatakan bahwa kakak pasti masih hidup. Ucap Xiao Yu. Xia Yuxuan. Lan Qinzu mendengus jijik ketika mendengar nama itu. Kenapa kau percaya kepadanya, Kak? Jika bukan karena kesombongannya, semuanya pasti tidak akan terjadi seperti ini. Xiao Yu terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Lan Qinzu. Ia pun menghela nafas panjang dan tahu kenapa kakak mereka yang bernama Xia Yuxuan melakukan hal itu. Jangan menyalahkannya. Bagaimanapun, Xia Yuxuan adalah keluarga kita. Xiao Yu berbicara kembali dan perlahan terbang ke arah tertentu menuju jalan masuk acak karena ia telah memilih dengan instingnya. Lan Qinzu sedikit tidak puas karena ia sangat benci dengan Xia Yuxuan. Ia menangis sangat lama ketika mendengar bahwa dimensi naga meledak dan membawa kakak mereka yang lainnya terkubur di sana. Ia sangat senang ketika mengetahui ia memiliki banyak saudara tetapi salah satunya dikatakan tewas di tempat mereka bertemu. Tentu ia akan merasa sedih karena itu. Tetapi, Lan Qinzu lebih percaya kata-kata Xiao Yu karena kakaknya itu yakin bahwa saudara mereka yang dikabarkan telah meninggal dipercayai olehnya bahwa dia masih hidup. Lan Qinzu pun mengikuti Xiao Yu memasuki tempat tersebut. Ia dan Xiao Yu selalu pergi bersama kemanapun itu karena mereka adalah keluarga, memiliki ayah yang sama. Selain dari itu, status mereka sangat istimewa di klan naga karena mereka adalah adik dari Raja Naga yang dikabarkan tewas di dimensi naga. Episode sebelumnya, Serigala Berbulu Domba. Episode berikutnya, tempat istimewa gumam Jieyan saat ini. Dewa Naga Kehancuran. Tempat istimewa lainnya, Istana Bawah Laut. Jieyan, Guyin dan Gu Yuena telah memasuki salah satu jalan masuk yang akan membawa mereka ke suatu tempat. Saat ini, ketiganya terlihat sedang melewati goa yang sangat besar dan gelap. Jalur tersebut sangatlah panjang tetapi untuk Gu Yuena dan Guyin, keduanya sama sekali tidak terkejut karena seperti itulah informasi yang mereka terima. Goa ini sangat panjang. Gumam Jieyan saat ia terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi diikuti oleh Gu Yuena dan Guyin. Apakah kau tidak tahu tentang informasi ini? Tanya Gu Yuena penasaran karena awalnya ia mengira bahwa Jieyan telah mengumpulkan banyak informasi tentang Istana Bawah Laut. Tidak. Jawab Jieyan dengan gelengan kepala. Gu Yuena merasa semakin heran ketika mendengar jawaban dari Jieyan. Saat ini, Gu Yuena dan Guyin sangat ingin bertanya tentang asal-usul Jieyan. Tetapi, entah mengapa, keduanya hanya menelan pertanyaan mereka di tenggorokan karena tertahan akan sesuatu. Tampaknya ada yang mengikuti kita. Ucap Jieyan dengan kerutan di dahinya. Ia sangat mengenali ketiga kultivator yang mengikuti di jarak tertentu di belakang posisi mereka saat ini. Siapa? Tanya Gu Yuena dengan kerutan di wajahnya tetapi ia langsung melanjutkan, apakah itu Han Chen dan bawahannya? Iya, mereka bertiga. Tampaknya Pangeran Kekaisaran Han yang bernama Han Chen ini sangat tertarik dengan kalian berdua sehingga bahkan ketika kalian menolak ajakannya, dia masih tetap mengikuti. Ucap Jieyan dengan senyum kecil di wajahnya dan ia melirik ke arah Guyin. Dari ingatan yang ia miliki, Jieyan sangat tahu bahwa Guyin memiliki aura yang memikat banyak pria. Ini adalah aura yang sangat merepotkan. Dahulu,
Guyin selalu memakai cadar untuk menyembunyikan wajahnya, tetapi saat ini tidak, yang membuat semakin banyak pria yang ingin mengejarnya. Guyin tentu dapat merasakan bahwa Jie Yan meliriknya sekilas. Entah mengapa, ia sangat ingin menjelaskan tentang hal itu kepada Jie Yan, tetapi kata-katanya terhenti di tenggorokannya karena merasa tidak perlu menjelaskan apa-apa kepada Jie Yan. Bahkan Gu Yuena melihat bahwa Jie Yan melirik ke arah sepupunya untuk beberapa saat dan ia merasa bahwa ada sesuatu yang aneh pada Jie Yan, dan ketika melihat reaksi sepupunya, ia semakin heran karena sangat jarang Gu Yin menunjukkan emosinya walaupun ia hanya sedikit saja. Dari hal ini, Gu Yuena merasa bahwa ada sesuatu tentang Jie Yan sehingga membuatnya sangat akrab bahkan dengan cara berbicara Jie Yan. Tetapi ia tidak mau menyebutkan tentang seseorang yang menjadi suami sepupunya karena itu hanya akan membuat Gu Yin semakin sedih dan menjadi murung. Karena keduanya hanya diam, Jie Yan tidak melanjutkan berbicara lagi. Ia pun mempercepat terbangnya dan merasa sedikit lucu melihat sikap Gu Yin yang tampak ingin berbicara tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Selama perjalanan, suasana sangat hening karena tidak ada lagi yang mencoba berbicara. Dan tidak lama kemudian, cahaya menyilaukan terlihat di ujung goa yang sangat panjang tersebut. Tidak ada jebakan atau apapun yang mengganggu ketiganya walaupun sedari awal ketiganya waspada jika ada sesuatu ataupun jebakan tertentu yang berpotensi mengancam nyawa. Ketika keluar dari goa yang lumayan gelap sebelumnya, Jie Yan, Gu Yuena dan Gu Yin pun berhenti di udara lalu menatap ke semua tempat yang ada di depan mereka. Aku tidak menyangka bahwa akan ada tempat seperti ini di istana bawah laut. Ucap Jie Yan saat menatap ke arah langit-langit dan mereka memasang berada di ruang bawah tanah sebab, ketika bergerak, jalur goa yang sangat panjang tersebut berbelok-belok dan banyak jalan menurun ke arah bawah. Sejauh mata memandang, terlihat kota kuno yang sangat unik. Semua kota tersebut terendam ke dalam air laut yang membuatnya tampak seperti kota bawah laut. Tidak hanya itu, beberapa pulau kecil berdiameter 1 km persegi terlihat, dan di atas pulau kecil tersebut terdapat bangunan yang mirip dengan yang ada di dalam air. Aku tidak menyangka bahwa kita akan memasuki tempat ini. Gu Yuena pun membuka suara. Apa kau tahu tempat seperti apa ini? Tanya Jie Yan menatap ke arah Gu Yuena. Ya, tempat ini telah tercatat. Sebelumnya, di waktu ratusan tahun yang lalu ada seorang kultivator yang memasuki tempat ini dan dia berhasil keluar. Dari informasi tersebut, tempat ini sebenarnya sangatlah berbahaya walaupun terlihat sangat indah. Dikatakan dari sejarah yang ada, kultivator yang berhasil keluar tersebut keluar melalui goa yang berada di seberang sana. Itu adalah jalan keluar dari tempat ini. Tetapi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari tempat ini. Ucap Gu Yuena. Oh, kenapa dia tidak keluar dari jalur yang kita lalui? Tanya Jie Yan penasaran karena itu akan membuat kultivator tersebut bisa memasuki jalan lainnya karena tidak mendapatkan apa-apa dari tempat indah tersebut. Ini dikarenakan adanya binatang roh kuat yang akan muncul di goa tersebut di saat goa yang kita lewati berhasil dilewati. Ucap Gu Yuena dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Saat Gu Yuena selesai menjelaskan, kekuatan tirani yang sangat mengerikan muncul di belakang mereka. Hal ini membuat Jie Yan, Gu Yuena dan Gu langsung berbalik dan memasang wajah sangat waspada karena kekuatan yang mereka rasakan sangatlah kuat. Minggir.
Han Chen yang terbang dengan kecepatan tinggi bersama dengan kedua bawahannya berteriak keras karena di belakang mereka ada binatang roh berbentuk gurita sangat besar yang berlari dengan kecepatan yang tinggi. Semua tentakelnya menutupi goa yang dilewatinya. Jie Yan langsung memegang pundak Gu Yuena dan Gu Yin yang membuat kedua wanita itu terkejut. Teleportasi. Zep. Ketiganya langsung muncul di tempat yang lumayan jauh, yaitu di pulau kecil yang mereka lihat dari kejauhan. Gu Yuena dan Gu Yin merasa pusing dan merasa isi perut mereka diacak-acak karena tidak pernah berteleportasi sebelumnya. Namun, ketika kedua wanita itu melihat ke arah kejauhan, keduanya tercengang karena tidak menyangka bahwa mereka akan berpindah dalam sekejap. Keduanya saat ini tahu bahwa kemampuan yang sebelumnya diperlihatkan oleh Jie Yan sangatlah luar biasa. Saat ini, walaupun keduanya masih ingin tahu identitas Jie Yan, hal lain yang mereka pikirkan adalah, hampir tidak ada kultivator tingkat alam sage tahap ke-7 yang bisa membunuh Jie Yan. Hanya dengan kecepatan mutlak Jie Yan bisa dikalahkan untuk menangkal teknik berpindah tempat dalam sekejap tersebut. Sebelum Gu Yuena dan Gu Yin bertanya, tatapan mereka tertuju pada Han Chen dan kedua bawahnya yang terhempas saat kepala gurita raksasa meledak keluar dan banyak tentakel mencoba menangkap keduanya. Tetapi, ketika gurita itu tidak berhasil menangkap Han Chen dan kedua bawahannya, gurita tersebut langsung kembali ke dalam lalu menatap ketiganya seolah-olah dia menghalangi jalan keluar. Dari mana datangnya binatang roh itu? Aku sama sekali tidak bisa mendeteksinya ketika melalui goa itu. Batin Jie Yan dan dari hal ini pun, ia tahu bahwa tempat yang indah tersebut memang benar-benar sangat berbahaya. Episode sebelumnya, Xiao Yu dan Lan Qinsu. Episode berikutnya, memasuki kota bawah air.